Lelaki tampan itu tersenyum manis sembari melepaskan jas luaran yang dikenakannya. Lalu dia melangkah mendekati gadis yang termatung kaku tersebut. Anginnya sangat kencang. Kau bisa masuk angin, Lily. Dia memakaikan jas itu ke bahu Liliana membuat gadis tersebut kembali ke kesadarannya dan menatap wajah tampan yang sudah berada dekat di hadapannya. Kamu, Agus? Tanya Liliana dan hendak melepaskan jas yang terpakai di bahunya untuk dikembalikan. Namun dengan cepat Agnus memegang bahu gadis itu. Pakailah, kau bisa masuk angin. Yang dengan terpaksa Liliana memakainya. Jadi kamu beneran Agus? Yang dibalas senyuman manis lagi oleh lelaki tersebut. Syukurlah, kau masih mengingatku, Lily. Tentu saja aku ingat kamu, tapi bagaimana kamu bisa berada di sini? Tanya Liliana kebingungan mendongak menatap pria jangkung tersebut. Memang apa salahnya kalau aku di sini? Bukankah ini masih tempat umum yang bisa dikunjungi siapapun? Iya juga sih. Aneh ya pertanyaanku. Canggung Liliana melirikan mata ke arah lain menghindari bersih tatap dengan netra Hazel itu. Tatapan Agnus tak lepas memandangi wajah cantik yang tersorot oleh sinar rembulan tersebut. Lama sekali tak berjumpa. Bukankah seharusnya kau bertanya tentang kabarku, Lily? Oh, sontak Liliana kembali menoleh cepat dan tersenyum canggung. Iya. Padahal kita sudah lama tidak bertemu, sekitar 8 atau 9 tahunan ya. Ya, pokoknya gimana kabarmu sekarang? Senyuman terulas lagi di bibir tipis lelaki tersebut yang tentunya dengan tatapan terus tertuju melekat pada gadis incaran di hadapannya. Seperti yang kau lihat, kabarku baik. Sejenak dia melirikkan mata ke samping seiring memasang raut muka sendu. Meski hatiku selalu tak baik-baik saja, gumamnya pelan yang terdengar samar oleh indera pendengar si lawan bicara. Kamu mau ngomong apa? Aku tak terlalu dengar. Alis Liliana sedikit berkerut menatap tanya. Kembali Agnus memasang senyuman dan menggelengkan kepala. Tidak. Tapi Lily, aku lihat wajahmu kelihatan murung. Apa kau sedang ada masalah? Oh, Liliana memalingkan muka ke samping. Dia mengusap tengkuk leher merasa canggung dan tak nyaman. Apa kelihatan banget ya mukaku kalau lagi ada masalah? Batin dia. Melihat gadis itu hanya terdiam, Agnus bersuara lagi untuk menghilangkan suasana ketidaknyamanan. Kau tak perlu cerita, jika memang kau tak ingin menceritakannya. Terima kasih Agus. Dan maaf, aku tidak bisa cerita sekarang, ucap Liliana dengan pandangan tertunduk murung. Agnus tersenyum. Kau tidak perlu meminta maaf untuk hal kecil seperti ini, Lily. Merasa gemas, tangan dia terulur hendak menyentuh pipi kemerahan dari gadis cantik itu, namun... Liana! Tiba-tiba suara lelaki yang cukup lantang dari arah belakang menghentikan pergerakan Agnus menarik kembali tangannya. Begitupun dengan Liliana yang tersentak kaget. Lalu dengan gerakan kaku dia menengok ke belakang. Gawat, kenapa dia bisa datang ke sini? Batinnya dibuat panik dan gelisah saat melihat raut muka Geran yang menggelap oleh emosi. Langkah kaki Geran telah sampai di dekat mereka berdua. Secara sengaja dia merangkul bahu Liliana dan menariknya agar berdempet ke arahnya. Aku cari-cari ternyata kau ada di sini. Oh, itu aku hanya cari angin sebentar. Terbata Liliana karena gugup dan gelisah. Alis mata Geran seketika mengernyit tak suka melihat jas yang dikenakan oleh istrinya. Jas siapa ini? Ini jas punya lama tak jumpa kakak. Serobot Agnus memotong ucapan. Yang sontak kedua orang suami istri itu melirik ke arahnya.
Geran menatapnya dengan tatapan sangat tajam penuh permusuhan. Dia tadi memanggilnya dengan sebutan kakak kan? Batin Liliana terkejut akan panggilan yang didengarnya. Kukira siapa orang yang sedang berbincang dengan istriku. Ternyata kau. Ada apa ini? Tumbenan sekali kau mau datang ke pesta yang kuselenggarakan. Sarkas Geran dengan senyuman sinis dan palsu. Agnus memasang senyuman tak kalah palsu juga, walau tatapannya begitu tajam dan sengit tersirat ketidaksukaan. Apa begini sikap kakak pada adik yang sudah lama tidak dijumpainya? Aku sedikit sedih loh ketika mendengar dari orang lain bahwa kakakku sudah menikah. Sorot mata Geran semakin menajam seiring gerahamnya mengkerat geram, dan tangannya terkepal menahan gejolak emosi yang membara dalam dada. Jadi mereka ini adik kakak. Tapi kok aku baru tahu ya kalau si Agus punya kakak? Bukannya dia itu anak tunggal? Batin Liliana yang berada di tengah-tengah keduanya menjadi penonton dan pendengar. Meski tak ku beritahu juga, pada akhirnya kau akan tahu sendiri bukan? Baiklah, ku perkenalkan pada adik. Geran yang masih merangkul di pundak Liliana menepuk pelan. Dia istriku, Liliana Yudhistira. Senyuman di bibir Agnus sedikit memudar seiring netra Hazel itu sedikit meredup sendu melirik gadis yang tersenyum canggung tak nyaman di hadapannya. Lili, gumam dia pelan. Senyuman semak terbersit di wajah Geran. Kurasa sudah cukup perkenalannya. Dia kembali melirik gadis yang dirangkulnya itu. Kau pasti sudah lelah kan? Mari kita pulang. Ucap Geran sembari melepaskan jas yang terpakai di bahu istrinya. Liliana dengan patuh hanya bisa menganggukkan kepala dan membiarkan si Geran mengambil jas tersebut. Yah, aku sudah sangat capek. Lebih baik pulang. Secara kasar Geran melemparkan jas itu ke wajah Agnus yang langsung ditangkap. Istriku sudah tak memerlukannya, karena aku bisa menghangatkannya. Agnus tersenyum palsu dan pahit. Syukurlah. Kalau begitu dia sudah tak kedinginan lagi. Dengus Geran. Ayo, ajak dia menarik Liliana agar berbalik mengikutinya. Hah? Terhenyak Liliana sejenak, dia melirik Agnus yang memasang wajah tersenyum, namun sorot matanya itu tersirat kesedihan dan kekecewaan. Ayo Liana, ajak Geran lagi memutus tatapan Liliana. Oh, iya. Dengan pasrah gadis itu menurut dibawa pergi oleh suaminya meninggalkan si Agnus yang termatung sendirian di sana. Lili, gumam pelan Agnus menatap punggung gadis yang mulai menjauh itu. Langkah Geran begitu lebar sedikit tergesa berjalan di lorong panjang yang menuju keluar gedung. Dengan tangan masih mencekal lengan Liliana yang tampak berjalan sedikit terseret mengikutinya. Kak, kamu kenapa tiba-tiba begini sih? Pelan-pelan dong jalannya. Oceh Liliana di sela napas terengah akibat berjalan terburu. Namun Geran yang sudah diliputi oleh api amarah tak mempedulikan ocehan tersebut. Dia terus berjalan lurus ke depan. Duh, kamu dengar gak sih? Pelan-pelan jalannya. Ocehan Liliana lagi berusaha mengimbangi langkah kaki lelaki yang menyeretnya itu. Dan tetap saja si Geran tak menghiraukan akan keluhan istrinya, dia tetap berjalan. Dia kenapa jadi marah begini? Sebal Liliana menatap punggung tegap lelaki di hadapannya. Sampai langkah kaki mereka telah sampai di dekat mobil hitam mewah di mana di sana ada sekretaris Liam berdiri menunggu mereka. Dengan inisiatif Liam membukakan pintu penumpang belakang. Masuk. Perintah Geran melepaskan cekalannya di lengan si istri. Iya, aku akan masuk. Sahutan Liliana dengan napas ngos-ngosan. Dia menurut memasuki mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Begitupun Geran ikut memasuki mobil dan duduk bersebelahan dengannya. Lia menutup pintu itu yang beralih membuka pintu lain lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Diam, tutup tirai. Perintah Geran yang langsung dimengerti oleh sekretarisnya itu. Baik tuan. Dengan segera Lia memencet sebuah tombol yang menurunkan sebuah dinding tipis kedap suara yang menjadi penghalang antara kursi belakang dengan kursi depan.
apa yang akan dia lakukan pada Nyonya, sampai memasang dinding segala. Gumam Liam sembari mulai menyalakan mesin mobil dan melajukannya meninggalkan pelataran luas gedung tersebut, hingga melaju bergabung dengan kendaraan lain di jalanan besar. Dan soal masa lalu Nyonya, aku tak menyangka. Ternyata dia saling mengenal dengan Tuan Muda Agnus. Ucapan Liam terjeda sejenak saat melihat map coklat di kursi sebelahnya yang kosong. Selain itu, ternyata dia cukup kasihan juga. Sungguh gadis yang malang, padahal dia wanita yang sangat cantik.